Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq yang saya hormati, segenap jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita di pagi ini mendapatkan senantiasa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan ampunan, dan Allah berikan kita semua hajat, keinginan, cita-cita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di Ali Imran di berapa nih? 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Al-Imran 98. Setelah kita menyelesaikan bahasan tentang Baitullah ya kemarin tuh, sedikit ada bahasan Baitullah, sehingga kita diberikan tugas oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Cuman syaratnya yaitu tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji, kewajiban umrah itu diberkhususkan oleh Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya apa dibuat? Mampu secara fisik karena sehat, mampu secara kendaraannya yang layak, mampu karena adanya situasi yang aman, mampu karena perginya dengan mahram bagi perempuan atau dengan orang yang dipercaya atau orang-orang yang memang sekelilingnya adalah orang yang memang amanah, bisa menyertai kita. Lalu mampu waktunya cukup untuk kita berangkat, melaksanakan, bahkan bisa pulang. Dan yang terakhir, mampu secara ekonomi. Duitnya ada, kendaraannya ada, penyewaannya di sana ada, dan semua fasilitas tersedia. Nah, itu mampu. Kalau memang tidak memungkinkan itu, berarti bukan man istata'a. Jangan dilangsungkan kalau begitu. Wa man kafaro, siapa orang yang ingkar kemarin itu dengan kefarduan haji yang sudah ditetapkan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya, kata Allah, dari seluruh alam. Artinya Allah enggak butuh. Kalau sekalipun sedunia ini ingkar dengan kewajiban itu, enggak apa-apa, kata Allah. Kalau memang enggak mau, enggak mau hajian enggak masalah, enggak mau umrohan, sebodoh amat. Kenae sekarang sudah mangga wae rek kumaha-kumaha ge. Tapi yang jelas ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari seluruh alam. Enggak butuh kau gitu. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah akan jelaskan kembali tentang keingkaran ahli kitab terhadap Islam. Ingat ahli kitab ini dua ya, Nasara dengan Yahudi, ahli kitab disebutnya. Mereka ini sulit untuk melepaskan itu, karena memang kebiasaan lama itu mencengkram banget gitu. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat lain kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak mungkin, kata Allah, mereka itu melepaskan apa yang sudah mereka lakukan dulu. Munfakkina, melepaskan, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa yang dimaksudkan buktinya itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Datangnya seorang utusan yang membacakan selembaran-lembaran yang disucikan. Tapi apa yang terjadi ketika sudah datang? Ketika sudah datang mereka itu malah pecah. Nah, ini juga sama. Kata Allah, wallahu a'lam bi haqiqatil murad, qul, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna, kenapa kalian ingkar, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wallahu, sedangkan Allah syahidun, menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa yang kalian lakukan. Qul ya ayyuhal kitab, qul, katakan ya ahlal kitab, hai ahlal kitab, lima tasudduna,
Kenapa kalian menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah? Man amana, pada orang yang beriman. Tabaghunaha, engkau berharap itu sabilillah itu iwaja, menjadi bengkok. Wa antum, dan kalian semua syuhada, menyaksikan, mengetahui. Wa mallahu, dan tidak ada Allah bighafilin, lupa, amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab. Sebagai biasa ketika di lafaz Al-Quran itu ada kalimat ya, itu berarti ya nida, artinya satu huruf untuk menunjukkan panggilan. Di dalam panggilan itu banyak tujuannya. Tidak semua yang dipanggil itu mengenakan. Karena ada tujuan disebutkan ya nida itu, ada tujuannya untuk madahi, untuk tujuan memuji. Ada yang tujuannya itu untuk memuji sekaligus mencaci. Ada yang tujuannya itu hanya khusus untuk memberitahukan saja, tanbih. Ada yang tujuannya itu untuk mencaci maki. Ada ya nida itu ya isbat, artinya hanya penyebutan saja, penyebutan nama. Seperti ya Dawud, ya Sulaiman, ya Idris. Itu penyebutan, ya tasmiyah disebutnya. Bahkan ada lagi ya zaidah, ya hanya penambah saja. Kalau kita ini sering dipanggil dalam bahasa Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, itu adalah ya tanbih tuh. Artinya satu panggilan untuk memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, diingetin tuh. Kutiba alaikum, aku wajibkan kepada kalian asyamu, puasa. Itu adalah ya tanbih, peringatan. Tapi kalau yang disebutkan ya ayyuhan nabiyyu, nabi, itu biasanya ya nadhi, adalah memuji. Tapi kalau yang disebutkan macam seperti ini, ya ahlal kitab, atau qul ya ayyuhal kafirun, orang yang kafir, orang yang ahli kitab, itu adalah cacian. Jadi satu iya panggilan, huruf panggilan untuk tujuannya mencaci maki mereka sebetulnya. Kata Allah, ya ahlal kitab, ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian itu ingkar dengan ayat Allah? Ini kan caci maki nih. Macam kita, sini kamu, dasar lu, gitu. Dasar kamu, kenapa kamu itu enggak mau manut? Ini kan aturannya sudah jelas. Tamu datang 24 jam, kali 24 jam harus lapor ke saya. Oh, kata RT itu kan gitu. Itu kan panggilan yang sekaligus nyaci maki itu. Ini juga begitu, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian itu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Bukankah wallahu syahidun ala ma ta'malun? Allah itu kan tahu, syahid, menyaksikan dengan apa yang kalian lakukan. Berani sekali gitu maksudnya tuh, kamu berani ya. Allah itu tahu padahal dengan apa yang dilakuin, kok bisa gitu. Nah ini disebutkan khusus mereka ya. Karena mereka ini murni betul-betul ingkar gitu dengan itu. Ini sering banget ya disebutkan kalimat-kalimat mereka ini. Sehingga dalam perilakunya itu yang dikupuri itu ayat-ayat Allah itu Quran maksudnya. Jadi kenapa kalian itu ingkar dengan Quran gitu. Padahal Allah tahu, Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan, Allah balas tuh dengan itu gitu maksudnya. Kalian nggak takut kah gitu? Bahwa perbuatan keingkaran itu akan dibalas oleh Allah, nggak takut kah gitu? Itu sebetulnya begitulah kesannya itu.
Lalu yang kedua, menyembunyikannya sifatan-sifatan Nabi Muhammad itu adalah sama dengan menghalang-halangi orang untuk iman kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksudkan itu adalah membohongkan itu, membohongkan Nabi Muhammad sekaligus menyembunyikan sifatan-sifatan yang ada di diri Nabi Muhammad. Padahal mereka itu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad ini benar, lalu dibohongkan oleh mereka. Itu sama saja mereka itu dengan menyembunyikan begitu itu menghalang-halangi orang supaya tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Nabi Muhammad gitu. Nah kata Allah, kenapa kau itu halangi orang? Kenapa dia halang-halangi gitu? Makanya kan orang yang menghalang-halangi seperti ini tuh disebutkan di dalam ayat itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, itu ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Makhluk yang paling jelek, kata Allah. Kenapa disebutkan syarrul bariyah gitu? Bariyah itu kan makhluk. Syarrul itu jelek. Disebutkan paling jelek itu, ulama menafsirkan di dalam ayat itu, orang yang menghalang-halangi jalan Allah lebih jelek daripada begal. Lebih jelek daripada begal. Itu disebut syarrul bariyah. Kenapa? Sebab kalau begal itu menghalangi orang untuk jalan selanjutnya kan. Orang mau ke Bontang, tengah-tengah Bontang dia begal. Akhirnya dia nggak bisa lanjut ke sana karena motornya diambil. Balik lagi ke Samarinda. Sampai di situ aja orang. Tapi kalau orang ini menghalang-halangi agama Allah, ini kan lebih jelek dari begal tadi. Bukan hanya dirinya yang terhalang, juga orang lain pun juga sama. Bahkan dampaknya ke selanjutnya pun akan sama, nanti tidak mengenal lagi Allah. Itu masalahnya. Kalau begal itu menghalangi orang, ya udah orang itu aja sudah kenanya. Tapi kalau orang itu menghalang-halangi agama Allah, ini bukan hanya dirinya, bukan yang dihalanginya saja, tapi anaknya terhalangi, bininya terhalangi, tetangganya terhalangi, tidak kenal dengan Allahnya nanti. Ini bahayanya. Makanya disebutkan syarrul bariyah, kata Allah, khalidina fiha, di dalamnya fi nari jahannam khalidina fiha, berada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, selamanya. Karena jeleknya gitu. Maka janganlah kita ini menjadi manusia yang selalu menghalang-halangi orang yang beriman. Apalagi dengan tujuan tabaghunaha iwaja. Dengan tujuannya itu, harapan besarnya dengan halang-halangi itu supaya dia bengkok. Supaya agamanya menjadi belok. Pemikirannya supaya jadi salah. Tujuannya jadi salah, akidahnya jadi bengkok. Ini kan jelek sekali kalau begitu. Makanya kalau orang dengan iman itu kan kalau ini posisinya kan ahli kitab. Ahli kitab pantas menghalang-halangi orang yang beriman. Nah ini orang yang beriman ngalang-ngalangin orang. Kan gak elok tuh. Kamu ngapain di situ? Anda mau sholat di situ? Jangan di situ nah. Kenapa? Itu ketuanya apa? 02 itu. Kacau macam begitu kan. Jadi kalau orang dikait-kaitkan dengan begitu kan jadi kacau nanti tuh. Ini musim-musim sekarang kan begitu tuh orang di sekarang. Mau sedekah, ngapain sedekah? Jangan ke situ nah, itu 03 itu. Jadi akhirnya dikait-kaitkan dengan masalah itu. Kalau ini kan jelas ahli kitab. Jadi mereka itu tidak suka dengan apa yang dilakukan itu. Sehingga tujuan daripada pengharapan yang diinginkan oleh mereka itu hanya satu sebetulnya, kita ini ngikutin mereka. Supaya belok ke situ sebetulnya. Tabaghunaha iwaja.
Wa antum syuhada, dan kalian pun menyaksikan. Artinya mengetahui dengan apa yang dia lakukan tuh. Bahwa perbuatan itu sebetulnya enggak elok bagi mereka juga. Karena mereka tahu juga bahwa Islam itu benar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu hak. Tapi karena mereka tidak suka dengan apa yang terjadi, akhirnya sekuat tenaga membelokkan apa yang ada di kita. Naudzubillahi min dzalik lah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bighafil lupa, lali, amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Ini Allah sebutkan ghafil ya. Ini sebetulnya wa mallahu bighafilin itu kayak ghafil itu ibaratnya gini. Kalau sesuatu yang lupa, berarti kan ada sesuatu yang disimpan gitu kan. Kita sudah diajarin, lalu nanti disimpan di otak, lalu tiba-tiba lupa. Itu kan lupa itu begitu kan? Sesuatu yang pernah kita lihat, lalu kita lupa. Sesuatu yang pernah kita buat, lalu kita lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah begitu? Hambanya yang melakukan perbuatan Allah tahu, lalu misalkan nanti Allah akan lupa dengan apa yang dilakuin. Bukan begitu sebetulnya pemahamannya. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun ini adalah bentuk tawahum. Artinya suatu bentuk penolakan bagi mereka yang mengsangkakan bahwa Allah itu lupa nanti dengan apa yang dilakukan oleh kita. Karena Allah menantikan akan siksanya seolah-olah Allah akan lupa. Padahal tidak. Sedikit pun Allah tidak akan lupa dengan apa yang kita lakuin. Wala tahsabannallah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau mengira, kata Allah, Allah akan lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Tidak. Sedikit pun Allah tidak akan lupa. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan kau mengira bahwa kami ini sedikit apa yang dilakuin itu gak ekal ingat gitu. Semua akan kena balasannya. Kekufuran, pembohongan, dengan apa yang dilakuin dalam masalah keagamaan, menghalang-halangi orang, Allah tahu nanti. Dan itu tidak akan mungkin terlupakan. Satu persatu dengan apa yang dilakuin itu semua nanti dibuktikan oleh Allah. Mudah-mudahan aja apa yang dibuktikan nanti ke kita yang baik-baiknya saja insya Allah. Yang jeleknya dihapus oleh Allah lah. Jangan sampai dah kita dibuka kejelekan kita. Naudzubillah. Lalu kemudian ini agak siang ya subuhnya. Jadi baru 2 ayat aja 6:30 sudah tuh. Makanya kayaknya nggak usah nanya sekarang nih. Kesiangan. Satu lagi lah. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ini sebagaimana tadi tujuan, bahwa ketika ditasarufkan atau ditujukan kepada orang yang beriman, ini tujuannya adalah tanbih, memberikan peringatan, diingetin, orang yang beriman, in tuti'u, jangan diikuti oleh kalian gitu. Fariqon, satu golongan, minal ladzina utul kitab. In tuti'u berarti innya in syartiyah. Artinya in tuti'u, jika kalian mengikuti. Fariqon, satu golongan, minal ladzina,
dari orang-orang utul kitab yang diberi kitab, yaruddukum, maka mereka itu akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah iman kalian, kafirina, kepada kekafiran. Ini pentingnya nahu tuh begini nih. Kalau nggak paham nahu, robos saja nih. Tujuannya salah nanti. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kalian jadi mungkin jadi ingkar gitu. Wa antum, sedangkan kalian tutla, telah dibacakan alaikum, atas kalian, ayatullahi, ayat-ayat Allah. Wa fiikum, dan diantara kalian itu rasuluhu, ada utusan Allah. Wa man ya'tasim, wa man, siapa orang yang ya'tasim, berpegang teguh billahi, kepada Allah, faqad hudiya, maka sungguh telah diberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Ini ayat, turunnya ini ayat itu sebetulnya berkenaan dengan kaum Aus dengan Khazraj, dua golongan yang selalu kelahian, tidak pernah berhenti. Pokoknya saling sikat, saling bunuh, saling bat, saling fitnah, pokoknya satu sama lain, gak ada kerukunan ini. Lalu Islam hadir, baginda Rasul datang menyampaikan kerisalahan, sehingga mereka jadi rukun. Kaum Aus dengan kaum Khazraj ini masuk Muslim dua-duanya. Mereka jadi rukun, adem banget. Pokoknya kemana-mana satu tujuan sekarang. Bikin pos kamling sama-sama, itu. Bikin kerukunan, ke RT-an sama-sama. Pokoknya kemana-mana barengan sekarang dia. Rukun sudah. Lalu tiba-tiba datanglah orang Yahudi, melihat kerukunan yang mereka lihat. Orang Yahudi ini gak senang. Ada salah satu orang Yahudi ini yang bernama Kes, Ash bin Kes gitu. Ash bin Kes ini orang Yahudi nggak senang, lihatin mereka ngobrol bareng gitu, main catur bareng gitu. Dia nggak senang. Dalam pemikirannya itu, kalau seandainya kaum Aus dengan Khazraj macam begini adem, terus kemudian mereka menyatu, bersatu, sama-sama membangun kampungnya, ini lama-kelamaan kami sebagai Yahudi kalah nih. Kalah nih kita nih. Akhirnya dia bikin siasat. Adalah anak-anak muda dari Yahudi itu diutus oleh dia untuk masuk ke perkampungannya dia, lalu duduk bareng sama-sama, kalau ada yang lagi ngobrol, ikut ngobrol di situ. Nah, pemuda yang diutuskan oleh si Ash bin Kes ini disuruh membicarakan tentang hal-hal yang membangkitkan kebencian lagi mereka. Di antara yang membangkitkan kebencian itu adalah omongan peperangan yang terjadi antara dua kubu ini. Ash bin Kes ini ternyata biang kerok dari segala-galanya ini. Provokator nih. Memang buzzer dia nih. Ngobrol lah utusan itu di situ. Nah, yang diobrolin itu adalah yang paling fatal itu masalah tentang peperangan Bu'ais. Peperangan Bu'ais ini adalah peperangan yang melibatkan dua kubu kaum Aus dengan Khazraj. Yang kala itu kaum Khazraj kalah dengan kaum Aus. Itu membuat pedih kaum Khazraj itu. Sampai mendalam mereka itu, hatinya itu nggak bisa terobati dengan kejadian itu. Nah, ini sudah rukun karena yang damaikan Nabi kan. Lalu tiba-tiba datang lagi omongan itu. Langsung semuanya, dua kubu ini mesat pedang dua-duanya. Jadi dia obrolin masalah itu tuh langsung emosinya naik. Dua-duanya naik. Lalu akhirnya yang tadinya rukun damai, sudah siap-siap mau bikin pos kamling sama-sama, gak jadi. Akhirnya dua kubu ini mau perang, mau
kembali lagi seperti semula. Begitu sudah siap-siap dua kubu ini mau perang, semuanya sudah menghunus pedang, Nabi dikasih kabar oleh sahabat yang lain. Lalu datanglah Nabi. Kata Nabi, wahai kaum, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini disampaikan oleh Nabi. Wahai orang yang beriman, gitu. Karena dua-duanya sudah iman kan. In tuti'u fariqan, jika kalian itu mengikuti satu kelompok minal ladzina utul kitab, dari kelompok yang diberikan kitab, yaruddukum, mereka itu berharap mengembalikan kalian semua ba'da imanikum, setelah iman, kafirin, kepada kekafiran. Maukah kalian itu menjadi kafir seperti dulu? Kata Nabi. Padahal kalian semua ini sudah iman. Bahkan bukan hanya iman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum? Bagaimana mungkin kalian akan menjadi kufur sementara kalian telah membaca ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, bahkan di antara kalian ada rasul. Oh, bagaimana bisa kalian sudah beriman seperti ini, sekarang kalian mau pecah lagi ke dalam jahiliyah, mau kembali lagi kepada masa-masa dulu, mau perang saling bunuh, sementara aku ada di tengah kalian. Kata Nabi, coba pikir bro. Coba pikirkan lagi. Wa may ya'tasim billah, siapa orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh, kata Nabi, kata Allah, dia berada dalam petunjuk ke dalam yang lurus. Begitu sudah dibacain ayat, Nabi terus memberikan komunikasi kepada mereka, langsung semua pedang dilemparnya oleh mereka. Semua pedang dilempar oleh mereka, tameng dilempar oleh mereka, tumbak ditaruh oleh mereka. Semuaan berpelukan, nangis bareng-bareng semuaan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa dirinya telah terperdaya oleh provokasi buzzer tadi itu. Baru nyadar tuh, itu baru nyadar. Jadi memang harus ada Rasul yang hadir kayaknya. Gitu. Ngingetin buzzer gitu. Berapa sih yang sampean itu bayarin? Kalau ada Nabi enak. Masih ada Nabi Muhammad itu permasalahan selesai. Karena ada Nabi Muhammad. Lah kalau kita sekarang yang sudah dibakukan aja dibuka, yang sudah di MK kan aja dibuka. Jadi kita nih susah sekarang nih. Makanya zaman kita ini nggak bisa lurus. Terus aja percekcokan aja terus gitu. Perkelahian itu nggak bakalan selesai. Karena memang di antara kita ini punya penerapan masing-masing. Punya penafsiran masing-masing. Kalau dulu permasalahan agama cukup datang ke Nabi, Nabi selesaikan, beres semua. Diam semua gitu. Nah, sekarang kita mau kemana? Allah suruh kepada kita bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama. Lah ulamanya sekarang belok. Ada yang ulama 01, 02, 03. Bingung juga. Ya pecah juga akhirnya. Makanya jalan yang terbaik itu minta kepada Allah, mudahan kita ditunjukkan kepada jalan yang baik. Karena walaupun seandainya zaman sudah seperti ini, tapi hidayah Allah kan tidak akan hilang. Siapapun mereka yang dekat dengan Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk itu lewat ilham yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang diberikan oleh Allah. Kira-kira cukup sudah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Tidak ada pertanyaan. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhan nabi Allah kawkabu durri ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanuha al-ghaibi anta imamul hadra طعنها الغيب وصل دوما على نبينا وصل دوما على نبينا طه الممجد